Tunggu kau tahu baru kau bilang. Karena kalau ku minta urutannya silsilahnya sebentar. Karena kalau ku minta silsilahnya dari Al-Qur'an, kenapa enggak ada? Al-Qur'an aja enggak tahu silsilah Nabi Muhammad. Kok bisa-bisanya manusia bisa lebih tahu dari Tuhan? Sementara nabi-nabi di dalam orang-orang Israel silsilahnya jelas. Subscribe, like, and comment. Silakan. Oke, jadi setahu saya Bang, Kristen itu ada di setelah 300 tahun setelah 30 bagaimana ya? Setelah Yesus wafat. Kristen baru ada di Antioquia dibawa oleh di sidang apa itu? Ya, bagaimana itu Bang? Tolong dia perjelas. Ya. Kristen itu ada memang di Antioquia untuk pertama sekali. Dan memang Yesus datang tidak membawa agama. Hanya iblislah, hanya setanlah yang datang membawa agama. Kenapa? Karena setan butuh pengikut. Kalau Yesus itu datang mencari orang berdosa. Kalau setan enggak mencari orang berdosa. Karena dia bagian dari dosa. Maka setan itu datang mencari orang beragama. Itu bedanya Yesus dengan setan. Makanya kami orang Kristen itu, makanya saya memilih Yesus karena Yesus datang mencari orang yang berdosa. Sementara iblis datang mencari orang yang mengikut dia. Maka iblis menurunkan sebuah agama dan diputarbalikkan iblis itu seolah-olah dari Tuhan. Terima kasih. Apalagi? Oke ya, berikut. Kalau Abang menuhankan Yesus, kalau setahu saya lebih hebat iblis daripada Yesus Bang, karena dia tak terlihat. Yesus terlihat itu Bang. Tolong jelaskan. Ya, berarti kalau iblis tidak terlihat lebih hebat dari Yesus, maka ada Tuhan dari tanah Arab, tanah padang gurun juga enggak terlihat. Berarti sama dengan iblis. Ya enggak masalah. Kalau itu cakaranmu mengenai kehebatan Tuhan, maka orang-orang dari Arab marah nanti. Tuhan mereka juga enggak kelihatan. Apakah Tuhan mereka setara iblis? Silakan. Oke. Kalau rupa Tuhan itu terlihat, jadi kalau bangsa milenial sekarang itu bisa berkata bahwa kok Tuhan saya sejelek ini, sebesarnya kayak begini, modelnya tidak seperti orang Korea yang culun atau orang Qatar yang ya dibilang ganteng-ganteng. Coba Abang jabarkan itu. Kalau memang wajah Tuhan bisa dilihat, bisa dibandingkan, tidak segagah orang-orang Arab. Ya, buktinya sampai hari ini tidak ada yang men-challenge seperti itu. Jadi pernyataanmu itu sudah keliru. Tetapi kalau kau bilang ada nabi yang tidak bisa dilukiskan wajahnya, tetapi ada ciri-cirinya giginya ompong, di depan itu yang jelek. Giginya ompong, rambutnya gondrong. Kayak anak metal. Bisa jadi nanti kayak orang-orang gila di pinggir jalan. Karena orang gigi ompong itu tidak teratur, terus rambutnya gondrong, itu kayak orang-orang gila. Silakan. Ya, saya terima itu. Ya betul. Kalau Nabi Muhammad kan tak terlihat, walaupun ada filmnya juga tak terlihat, tapi Yesus nampak gambarnya. Jadi orang bisa bandingkan dengan coba kalau dia macam orang-orang Korea, culun-culun, gagah, tampan. Ya. Kalau Muhammad kan tak terlihat, terima jadi kasih. tidak bisa dibandingkan. Ya. Tadi di awal kamu bilang iblis tidak terlihat. Jangan-jangan kau menyamakan nabimu dengan iblis. Kan tidak terlihat juga. Gimana sih? Ya, boleh. Jadi begini Bang. Kenapa tidak terlihat? Karena nanti yang seperti saya bilang nanti dibanding-bandingkan. Terus Nabi Muhammad itu jelas nasabnya, mulai dari dia kecil, terus dia berumur sekian, ditinggal ibunya umur 6 tahun, ayahnya sudah tidak ada. Umur 6 tahun. Ya, Nabi Muhammad aja dalam kandungan ayahnya enggak ada. Ayahnya kamu bilang tidak ada 6 tahun. Ya, betul. Ibunya meninggal dia umur 6 tahun. Berikut kakeknya. Nabi Muhammad kapan lahir? Setelah mana lebih dahulu ayahnya meninggal apa kelahiran Nabi Muhammad? Ayahnya meninggal dulu. Berapa tahun setelah berapa lama baru kemudian Nabi Muhammad lahir setelah ayahnya meninggal? Kalau tidak salah 2 tahun. Iya, 2 tahun. Ya. Siapa bapaknya itu, woi? Siapa bapaknya?
2 tahun ke 2 bulan? 2 bulan kah bang? Ah, kau itu ngawur. Makanya sama dengan lawak-lawakan. Ada kulihat di YouTube. Suaminya di penjara 5 tahun. Akhirnya dia bertemu dengan anaknya yang baru berumur 5 bulan. Kan jadi curiga, Wak. Siapa bapaknya di penjara? Kok istrinya bawa anak 5 bulan? Iya, saya bilang kan ceritanya. Saya enggak hafal betul. Cuma ceritanya ayahnya sudah meninggal, Oh, dia iya. lahir. Terus 6 Kalau tahun ibunya kalau kau meninggal. tidak hafal, kalau Iya. kau tidak hafal, jangan coba menceritakannya. Oke, kau bertanya aja lah sama aku daripada Iya, bersalahan. itu saya. Si Jadi ompong. maksud saya begini bang. Tunggu dulu. Bang Yohanes. Aku ada Bang Jo. sebentar dulu sebentar. Aku Ya. ketika bilang ompong bukan membilang nabimu ya, tapi ada Ya, si ya, ya. ompong Ya, yang ya. kalau diejek nggak ada orang mati. Ya, ya, ya. Silakan. Jadi saya cuma mau menceritakan bahwa dia nasabnya jelas, nabiku itu jelas, dia lahirnya, ibunya, Yakin kamu kakeknya, jelas? sahabatnya. Yakin kamu jelas nasabnya jelas? Iya jelas sampai saat ini tuh Yakin jelas kamu dia jelas? punya nasab. Sampai sahabatnya, sampai semuanya, sampai keturunannya, sampai cicit-cicitnya, sampai sekarang jelas dia punya nasab. Tadi saja Makanya, tadi saja kok kutanya. ya, Berapa jarak antara orang tuanya meninggal dengan kelahiran Muhammad? Kau aja nggak tahu. bukan nggak tahu, saya lupa. Tapi tepatnya dia meninggal dulu ayahnya, baru lahir Carilah, Muhammad. cari dulu, cari. Cari. Anda usah bang. Ya, Saya cuma gambarkan cari dulu. seperti itu. Tapi Kalau- jelas kan begitu kan? Ya, kalau kau tidak tahu, kalau kau tidak tahu jangan bilang nasabnya jelas. Tunggu kau tahu baru kau bilang. Karena kalau ku minta urutannya silsilahnya sebentar. Karena kalau ku minta silsilahnya dari Al-Qur'an, kenapa enggak ada? Al-Qur'an aja enggak tahu silsilah Nabi Muhammad. Kok bisa-bisanya manusia bisa lebih tahu dari Tuhan? Sementara nabi-nabi di dalam orang-orang Israel silsilahnya jelas. Mana jelas bahasa sebarang. Ini kalau ini saya rasa abang salah. Siapa bilang Karena enggak jelas? Silsilahnya Yesus itu enggak jelas. Coba. Siapa bilang Karena enggak dia dari jelas? Maryam, bapaknya tidak ada. Coba silsilahnya bagaimana itu? Nah, makanya kau harus pahami bahwa Ya. Yusuf itu adalah ayah daripada Yesus, ayah duniawinya, bukan ayah biologisnya. Maria pun bukan ibu biologisnya, karena DNA Maria tidak ada di dalam Yesus Kristus. DNA Maria tidak ada deh. Ih, Paham? kalau Nggak Maria ada. Kalau ada, nyambung ke Yesus, kalau tapi ada bapaknya DNA-nya, tidak ada. makanya kalau ada DNA-nya Maria, maka sel telur harus dibuahi sel sperma. Barulah ada di situ ada kromosom, ada DNA, segala-galanya. Ayo Iya. tanya aku yang kau tahu aja lah, jangan masak-masak. Oke, ya, langsung Silakan, saya yang kau ketahui biar tanya enak diskusinya. Pertanyaan berikut yang tadi abang belum. Iya kayaknya abang belum jawab. Di mana Yesus kenal Kristen? Ya coba bang. Kan sudah aku bilang di dalam sorga. Kok dalam surga sih bang? Ketawa. Iya. Kau karena, perhatikan 2 Korintus 12 ayat 2. apa Kau mau bunyinya? terima atau tidak, itu masalah kau. Yang Iya, penting betul. 14 tahun yang lalu, entah di dalam diri, entah di luar diri, aku tidak tahu katanya. Seorang Kristen sudah hanya Allah yang tahu. Seorang Kristen sudah dibawa ke surga tingkat ketiga. Sementara Yesus sekarang di surga tingkat ketiga. Di surga, Pak. Sorry. Ya di langit tingkat 3 sudah betul itu. Silakan, Dalam Al-Quran apa lagi? ada juga. Bukan di surga bang. Kalau di dalam Al-Quran, Nabi Isa itu di langit kedua. Kalau kami sudah di sorga. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Dibilang begini. Ya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Jadi orang Kristen itu yang oleh karena pemberitaan Injil, sudah ada yang selamat ke dalam kerajaan sorga. Kau terima nggak terima, itu kan urusanmu. Kitab suci kami sudah menuliskan, sudah ada orang masuk sorga. Lah, Al-Quranmu ada nggak menuliskan ada manusia masuk sorga? Kami tidak perlu, kami dijamin. Yang penting sudah percaya bahwa Tuhan itu satu dengan utusannya.
Kita sudah dijamin Ngerti itu, nggak Bang. kok? Ngerti nggak kok arti jaminan dengan janji? Kalian itu masih dijanjikan, bukan dijamin. Dengan apa kau ke surga? Kutanya dulu kau. Satu-satunya jalan umat Islam menuju surga hanya dengan naik buruk. Sementara buruk itu cuma 1 ekor. Yang lainnya kalian nggak punya jalan ke surga. Dengan apa kau ke surga? Kutanya dulu kau. Lah tidak begitu ceritanya, Bang. Kita semuanya nanti dikumpulkan di Lah. Padang Masar, ada juga di Iya. di Babel begitu. Dikumpulkan. Mau kau Ya. dikumpulkan di Padang, di Lampung, di Jogja. Nggak Di Padang masalah Masar, bagiku. Dengan apa kok? Tidak, Iya, setelah kita terserah kau lah. dibangkitkan dari kematian. Mau di Kita Padang dikumpulkan di Padang Masar, Masar. mau di Padang Bulan, mau di Padang Bulan, mau di Padang Panjang, terserah kau lah. Yang penting ku tanya, dengan apa kau mau masuk surga? Itu yang penting. Gak peduli aku tempatnya mau di mana, mau di Padang. Kami masuk surga dengan amal baik. Nah, Atau orang ku tanya soleh. kau, Ya. siapa manusia di muka bumi ini yang amalnya lebih banyak, atau siapa manusia yang paling soleh muka bumi? Jawab dulu. Ya kekasih Allah lah, Muhammad, tidak ada lain. Kau bilang Muhammad yang paling amal soleh. Buktinya dia masih mati. Almarhum. Semua iya, Masih semua ditanam. bakalan mati. Siapa yang tidak mati kalau dunia ini? Bakalan Sama- mati. sama- Adam Abang. Adam di Siapa langit yang tidak kedua, dia tidak mati tuh. Adam, Siapa Idris. bilang? Ada mati, Loh, Iblis mati. Kok makanya Idris bukan iblis, Idris. Coba Oh, kau Nabi googling Idris. baik-baik. Idris itu tidak akan pernah mengalami mati. Aduh. Kau kira Idris yang dari Sulawesi itu Idrus. Aduh. Nabi Idris, ya ceritanya dia tidak mati, Ya. tapi dia bakalan mati karena Nah, ada ayatnya. itu kau tahu. Dia bakalan mati. Ayat mana yang mau kau suguhkan sama aku? Ketika Sebenarnya menurut Al-Quran sebentar dulu. ya, Menurut Al-Quran sebuah nabi itu sudah mati. Gak ada yang hidup, gak ada yang abadi. oke. Jadi ceritanya itu kalau Islam, pemohon Islam, semua itu bakalan mati biar iblis mati. Malaikat pencabut nyawa juga bakal mati. Dan nanti dibangkitkan waktu ditiupnya trompet sangkakala kedua. Nah, itu dibangkitkan. Jadi Yesus juga bangkit nanti. Nabi kami juga bangkit. Tidak ada yang selamat dari kematian. Semua bakal mati. Kan dunia ini fana. Hancur, lebur. Surat Al-Waqiah. Bagaimana, Bang? Penjelasannya begitu dalam Islam. Apa yang jelas bagaimana? Kita semua akan mati. Tidak Apanya ada yang yang bagaimana? biar nabi, iblis, mau malaikat mati semuanya. Ya. Sekarang dengan apa kau mau dibangkitkan? Coba jawab dulu, dengan apa kau menuju surga? Tidak ada yang bisa kau jawab. Loh, itu sudah dijelaskan di Al-Quran semuanya, Bang. Nggak ada orang di sana. Jelas semuanya di Al-Quran itu. Kami Ya apa yang dibangkitkan jelas dengan di Padang Masar. kau punya dosa enggak? Nah, Kau punya jelas dosa ada enggak? lah, manusia kok. Namanya manusia. Dengan apa kau terus dengan apa kau mau menuju surga kalau kau punya dosa? Kalau orang berdosa itu ada jalannya bertobat, Bang. Bertobat. Nah, Bertobat minta kau ampun. kau baca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya. Adam Terus? bertobat diusir dari surga. Fir'aun bertobat hanya mayatnya diselamatkan. Lah kau bertobat, nama kau tidak tercatat di kitab suci. Bagaimana kau mau Kami ke surga ada. sedangkan namanya yang tercatat di kitab suci aja dibuang? Apalagi kau yang nggak punya nama di kitab sucimu. Aduh. Siapa nama kau? Mana ada Iwan di dalam Al-Quran? Tidak begitu, Bang. Namanya itu dalam sholat ada bacaannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna salatu wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu semuanya ada dalam Al-Quran, sudah dijelaskan. Artinya apa? Jadi orang-orang yang soleh itu masuk surga. Orang-orang yang Siapa beramal orang? soleh. Ya, Muhammad beramal Orang-orang soleh yang- enggak? Jelas lah, kayak kita kan orang Kenapa? yang beragama, jadi tahu. Kenapa Yang mana yang- kenapa belum masuk surga sampai sekarang?
Loh belum lah, ini belum ada yang masuk surga. Siapa yang sudah masuk surga? Loh. Belum. Belum ada yang Makanya, masuk surga. makanya tiru Tuhan kami. Sudah ada orang Kristen di sorga. Astaga. Itu Loh, bertentangan astaga. di ayat mana? Dalilnya bang, dalilnya bang. 2 Korintus Kalau 12 ada yang ayat sudah di surga. 2 Korintus 12 ayat 2 kan aku bilang sama kau, aduh. Belum ada pintu. Bagaimana? Kita semuanya belum ada kebangkitan, belum ada perhitungan amal baik dengan dosa. Mau masuk surga bagaimana ceritanya? Belum ada orang di surga. Makanya biar tahu kau, Henok sudah ke surga, Elia sudah ke surga. Di dalam kekristenan itu, setelah Henok dan Elia tidak ada yang ke surga, termasuk Samuel yang masuk, yang orang suci itu, Abraham dan lain-lain. Lantas bagaimana orang ke surga? Itu melalui kasih karunia. Bukan karena amal ibadahmu kau masuk surga. Aduh, kau ini. Kurnia Mega. Dek. Anu itu. Kiper itu Kurnia Mega. Kalau berarti berbeda kita pemahamannya bang. Kalau kita itu yang beramal soleh, memang kita bukan kiai, bukan ulama, bukan nabi, tapi siapa janjikan masuk surga. Siapa manusia yang beramal soleh? Ada? Siapa? Sebutkan namanya. Orang siapa yang beramal soleh? Nabi itu, nabi-nabi yang diciptakan semuanya orang-orang yang pilihan, orang-orang yang beramal soleh. Nabi siapa? Terus, nabi siapa? Semua nabi bang. Nabi itu kan orang-orang pilihan bang. Tahu nggak kau kenapa nabi itu mati? Iya karena memang sudah namanya itu manusia pasti mati. Makanya kau baca dunia ini fana. Dek, kau ajari kau ya, PR untuk kau. Kau baca pelajari surah 7 ayat 12 sampai 25. Biar tahu kau itu asal usul kematian. Coba dibacakan Bang, biar saya tidak hafal. Cuma kalau Bang bacakan saya tahu. Saya nggak usah bacakan. Surah 7 ayatnya mulai dari 12 ya. Itu bercerita tentang, saya nggak usah urukan. Penting bercerita tentang iblis disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau. Maka iblis diusir dari surga. Kemudian iblis mengatakan, berilah aku tangguh sampai mereka dibangkitkan. Nah, beri tangguh apa? Keluar dari surga kan? Karena itu berhubungan. Aduh, siapa yang bicara di samping kau? Matikan dulu mikmu bising kali. Gak bisa aku bicara kalau bising-bising. Iblis minta tangguh sampai manusia dibangkitkan. Berilah aku waktu penangguhan sampai mereka dibangkitkan. Iblis hanya dihukum keluar dari surga. Dan dia termasuk orang yang hina. Malu yang hina. Dia minta penangguhan keluar dari surga. Kan itu oke. Kau diberi tangguh kan ya. Artinya kalau firman Allahmu kekal sampai hari ini iblis belum keluar dari surga. Dia masih di dalam surga. Makanya aku khawatir surga sudah dikudeta iblis. Kan begitu. Aku khawatir aja ya. Praduga. Kemudian kau baca ayat selanjutnya. Maka Tuhan berfirman kepada Adam, suami istri itu, tinggallah kamu di dalam surga, tapi jangan kau ikuti iblis. Ini ada sebuah pohon. Kalau menurut Islam itu namanya pohon kuldi. Jangan kau sentuh. Kalau kau sentuh, kau termasuk orang zolim. Maka dosa pertama di dalam Islam itu zolim. Siapa yang pertama zolim? Sebenarnya dosa pertama itu sombong, yakni iblis. Tapi dosa manusia pertama itu zolim. Karena dia zolim, diusirlah dari surga. Tapi sebelum dia diusir, dia minta beberapa kalimat. Diberikan Tuhan kalimat, maka diucapkannya, maka diterima ampunnya. Diterima taubatnya Adam. Tapi karena dia bertobat, diusir dari surga. Diusir kemana? Ke bumi. Surat 7 ayat 25 berkata apa? Di bumi itu engkau hidup, di bumi itu engkau mati. Dan di bumi itu pula engkau dibangkitkan. Jadi sudah ada hukuman yang namanya kematian. Kenapa ada kematian? Karena iblis meminta waktu tangguh sampai manusia dibangkitkan. Kalau tidak ada kematian, maka selama-lamanya iblis akan di surga. Maka dibuatlah ada kebangkitan. Nah pertanyaannya, di dalam Al-Quran, Isa itu, kalau nggak salah aku surah Ali Imran 47 atau berapa, tunggu aku buka. Kalau belajar itu begitu.
Surah Ali Imran berapa? 47. Coba aku masih ingat aku enggak ya. Dikatakan gini. Sorry. Bukan 4757. Coba ya. Nah, dibilang gini. Oh. Bentar ya. Sebentar. Ya, ya. Ya. Mujizat Nabi Isa itu salah satunya membangkitkan orang mati. Dikatakan begini, aku lupa-lupa, sabar. Karena banyak kali yang mau diingat. Bentar ya. Bentar. 49. 49 ya. Tunggu, surah 49. Ali Imran 49. Dikatakan begini. Tidak usah aku balik-balikkan ya. Ini. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel dia berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mujizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk sebuah burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Artinya sudah ada kebangkitan. Kan iblis diberi tangguh sampai mereka dibangkitkan. Maka sudah ada yang dibangkitkan. Artinya saat ini iblis bagaimana? Apakah sudah mati? Ataukah sudah berhenti? Paham Oke, ya? saya jawab. Silakan. Ya jawablah. Oke, yang pertama itu abang tadi salah menjabarkan mengenai Adam karena berdosa, karena apa? Karena taubat, maka dia diturunkan ke bumi. Salah begitu, Bang. Dan kalau pemahaman Islam itu Adam memang sudah dinubuatkan akan menjadi khalifah di bumi. Makanya Allah sudah tahu itu pasti dia makan buah kuldi. Surah 2 ayat 3. Sebentar. Kita buka ya. surah 2 itu ya. Tunggu. Surah 2. Sabar. Surah 2. Ya. Ayatnya ke 30. 30 mana tadi? Ini. Kubacakan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau enggak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Tidak ada dikatakan di sini Adam yang mau menguasai bumi. Tidak ada dikatakan di sini Adam mau jadi khalifah. Aku hendak menjadikan khalifah. Abang baca awalnya kan tadi. Dibilang, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Khalifah itu apa? Makhluk. Tidak ada dibilang manusia. Khalifah itu pemimpin. Iya, pemimpin. Ada nggak dibilang manusia? Ya Adam kan manusia. Jadi nggak ada dibilang Adam. Nggak ada dibilang Adam. Jangan pandai-pandaian kalian. Itu surat mengenai Adam itu, Bang. Surah itu sapi betina, mengenai sapi. Ya, jadi kelamin betina. Itu menceritakan mengenai Nabi Adam. Dia hendak dijadikan khalifah di bumi. Oke. Maka dari itu kalau kau bilang Adam hendak dijadikan khalifah di muka bumi, oke, kuanggap itu benar ya. Kita lihat ayat ke-31. Memang benar, Bang. Ya, tapi kan tidak dijelaskan di situ makhluk. Oke ya, 31. Iya. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar. Tidak ada dikatakan di situ Adam itu harus zolim baru bisa menjadi khalifah. Enggak ada. Kau baca surah 7 itu. Katanya Allah ingin menjadikan manusia khalifah di muka bumi. Tidak dikatakan dia harus berdosa dulu. Mana ada kau karang-karang. Saya tidak karang-karang. Tadi sudah dibacakan sendiri Mas John. Sudah bacakan bahwa dia akan jadikan khalifah di bumi. Nah, itu kan sudah jelas di situ. Iya. Dia dijadikan khalifah di muka bumi. Tapi kan tidak harus berdosa dulu.
Sementara kau Kalau- bilang, wah mati itu kan kalau apa? Kalau dia tidak berdosa, Bang, tidak akan ada manusia di bumi. Kita semua di surga. Nah, maka Itu. dari itu, sebentar, tidak ada hukuman dari Tuhan untuk ke bumi. Kan dibilang, jangan kau sentuh pohon itu. Karena kalau kau sentuh, kau termasuk zolim. Dan tobatnya diterima. Artinya zolimnya hilang, dia tidak tinggal di sorga. Gimana sih kau? Sudah jelas tadi, memang nubuatnya itu Adam bakalan pasti ke bumi. Karena dia akan dijadikan khalifah, pemimpin di bumi. Nah, itu makanya diciptakan manusia. Allah Ya. tahu itu dia bakal makan itu buah kuldi. Tapi Allah ada tahu nggak? itu, dia mah tahu. Ada Makanya nggak dia dikatakan tinggal di ke bumi. situ? Sebentar. Ada nggak di situ dikatakan? Kau bilang kan kalau dia nggak berdosa kita di sorga. Ya, Pernyataanmu yang kuikuti. Nah, ya. kalau kita nggak berdosa kita di sorga. Berarti dosa itu menurutmu adalah jalan manusia menuju bumi. Kan begitu? Ya. Ya. Nah, sekarang jalanmu menuju sorga apa lagi? Jalan kami menuju surga yaitu mentaati semuanya aturan yang Allah turunkan, menjauhi semua larangan, itu saja. Pegang itu. Bisa nggak kau kerjakan itu 100%? Manusia Bang nggak bisa, tidak ada Lah manusia taunya yang- kau nggak bisa. Berarti kau nggak akan ke surga, ke neraka Tapi dulu ada kau. namanya, Abang sabar. Ada namanya pengampunan, ada namanya karena kita bertobat, makanya Allah Oke. itu maha besar pengampunannya. Kubuka surah. daripada dosa. Nah, Kubuka Kenapa? surah 28 ini ya, agaknya Silakan. Silakan. surah 2 tadi kubuka biar kau tahu. Dibilang gini. silakan. Kemudian Adam ayat 37. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu pun dia menerima taubatnya. Tuhan menerima taubat Adam, sama dengan kau nanti. Taubat kau diterima Tuhan. Sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Sudah diterima Ya. taubat si Adam. Apa yang Ya. terjadi ketika taubatnya diterima? Nah, ini yang terjadi ayat 38. Dibilang gini. Kemudian kami berfirman, turunlah kamu semua dari sorga. Diusir mereka. Padahal dia sudah bertobat. Padahal dia sudah suci. Harusnya dia tetap tinggal di sorga seperti kau bilang. Oh, nggak Paham? bisa. Kok Nggak kau bisa yang mengatur begitu. nggak bisa? Tadi kau bilang bahwa kalau kita nggak berdosa, kita nggak ke bumi. Lah Adam kan sudah nggak berdosa. Tobatnya Yang saya diterima. bilang, seandainya Adam tidak makan buah kuldi, Nah, bukan. Tapi kalau karena nubuatnya itu Adam harus jadi pemimpin di bumi, dia tetap pasti ke bumi. Dan soal dosa Iya. itu ada obatnya, itu bertobat, pengampunan dosa, Lah, bertobat namanya. ini dia sudah bertobat. Ketika Adam bertobat, apakah dosanya dihapus 100%? Diampuni kan? Ya diampuni dia. Ya, diampuni. Berarti kau bilang kita ini di bumi karena si Adam itu sudah berdosa, kan tadi kau bilang begitu. Kalau enggak itu kita tetap tinggal di sorga, kan kau bilang tadi begitu. Betul Bang. Jadi karena Ya ini udah, sudah betul maka itu dia Bang. diusir. Iya, maka dia diusir. Kenapa Karena diusir? nubuatnya, Karena dia nubuatnya. sudah Dengar, Bang. zolim. Bukan Bukan zolim karena itu, Bang. nubuat, karena dia zolim. Ada tadi abang baca sendiri ayat ketiganya. Bahwasanya dia akan dijadikan khalifah. Itu namanya nubuat. Ayat 30. Betul. Dia akan dijadikan khalifah di muka bumi. Tetapi tidak disebutkan dia dalam keadaan berdosa atau tidak berdosa. Ada nggak disebutkan? Oh dia nanti akan keadaan berdosa atau tidak berdosa. Dia menjadi khalifah, kan tidak ada. Bagaimana menceritakan ini anu? Paham? Jadi yang jelas begini Bang. Nubuat tentang Bising. Adam ke bumi itu sudah ada ayatnya, tadi abang bacakan sendiri. Jadi ayat berikutnya itu bertebaranlah kau di bumi ini, di atas bumi dan beranak pinak. Jadi berkembang biak. Ada ayatnya itu, abang bisa baca sendiri. Nah, Di setelah mana? itu, lah, Tidak ada. Ada. Setelah diusir, mana ada dibilang kau beranak pinak? Ayat berapa? Surah berapa? Coba cari ya. cari Bang, cari. Surah 7 tidak ada. Bertebaranlah kau di atas Iya, bumi mencari. dan beranak pinaklah kalian. Ntar, ku cari dulu ayat 31. Itu ayat itu Al-Qur'an itu
Kitab saya, jadi saya tahu bang. Kau tahu tapi ayatnya kau nggak tahu ayat berapa, nggak tahu namanya itu. Yo, saya kan bukan ulama. Ya kalau bukan ulama ya jangan kau bilang kau tahu. Kan saya pernah dengar itu. Saya sudah pelajari itu. Ntar. Sekarang aku udah ayat ke-34. Nggak ada nih. Ayat ke-35. Nggak ada. Ayat ke-35 dikatakan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang yang zolim. Jadi dia diperintahkan bukan untuk tinggal di bumi, tapi untuk tinggal di surga. Kalau kau bilang mau jadi khalifah, mungkin orang lain yang diciptakan untuk khalifah, bukan dia. Karena dia ditetapkan untuk di surga. Lalu setan memperdaya keduanya sehingga tidak ada disuruh beranak cucu di sini ya. Tapi nanti mungkin ada entah ayat mana, tapi setelah dia di bumi. 37. Kemudian Adam menerima berapa tobat? Enggak ada. Beberapa kalimat 38. 38 juga enggak ada. Ya kau carilah, malas aku. Udah gitu aja, ada lagi yang mau kau tanya? Sudah sekian dulu, nanti kita lanjut lagi bang. Siap. Tapi saya Oke, terima kasih. terima kasih bisa sharing-sharing sama abang. Oke. Siap. Terima Ya, kasih selamat ya, ya, Bang. jangan lapor polisi. Siap.